Ini adalah pemahaman yang sangat-sangat fatal, dan tiba-tiba ada narasi kalau mereka diangkat wali. Wali halu, wali pendungu umat, itu yang lebih cocok. Ada pelantikan pokoknya. Yang di sini yang dilantik siapa? Yaitu Ar-Razi Hashim dengan Gus Baha. Yang dimana dua tokoh ini diberikan narasi atau dibangunkan suatu narasi di mana mereka berdua telah diangkat menjadi wali Allah. Hebat gak? Hebat. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Gus Baha, guru kita, dikatain wali halu, pendungu umat. Gus Baha, guru kita ini orang alim loh, ilmunya tinggi, dikatain pendungu umat. Assalamualaikum teman-teman, miris sekali ya kalau apabila ada seseorang ngata-ngatain ulama demi cuan, ngata-ngatain wali halu, pendungu umat. Ya Allah, seateis-ateisnya orang, saya belum pernah mendengar ada orang ateis menghina Gus Baha. Tapi sekarang ada orang yang mengaku Islam, mengajak kembali ke ajarannya Nabi Muhammad, berlindung di balik kalimat qala Allah qala Rasul, tetapi menghina ulama. Apa itu ajaran Nabi Muhammad versi Salafi Wahabi? Apakah Nabi Muhammad pernah mengajarkan untuk menghina para sahabat yang ikut membela Islam? Tunjukkan kepada saya kalau memang ada dalil yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini menghina para sahabat yang juga ikut berjasa membela Islam. Kaum-kaum yang mengajak kembali kepada sunnah ini harusnya bisa berpikir. Kalau tidak bisa berpikir memakai otak, pakailah dengkul. Bahwa menghina seorang ulama itu juga berdosa. Apakah karena tahlilan lalu Anda bebas mengkritik, bebas menghina ulama yang tidak sependapat dengan kalian? Apa karena hal-hal semacam itu? Kalian bebas mengkritik? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan Islam ini selama Nabi Muhammad masih hidup. 23 tahun Nabi Muhammad menjadi Rasul, mengajarkan Islam kepada kita. Ternyata masih ada ajaran yang belum selesai, yaitu kenduri kematian. Ternyata ada perkara goib katanya di kematian itu. Dan ini teman-teman yang tidak dapat dibenarkan. Seolah-olah Nabi Muhammad belum tahu perkara goib itu. Belum sempurna mengajarkan Islam. Belum sempurna mengajarkan bagaimana merawat kematian. Dan di sini tetap kenapa banyak kalangan-kalangan dari Salafi dan Muhammadiyah menolak tahlilan itu. Karena kita merasa ajaran Nabi Muhammad di dalam kenduri kematian masih kurang. Jadi perlu ditambahi begitu. Menganggap ajaran Nabi Muhammad itu belum sempurna, maka itu bisa menjadi penyebab pembatalan Islam. Menganggap bahwa ajaran Nabi Muhammad itu masih kurang, ini bisa mengarah ke pembatalan keislaman. Dalam hal ini, tahlilan ini menurut dia itu juga mengarah ke pembatalan Islam. Padahal orang kafir saja, orang yang lama kafir saja, dengan membaca kalimat la ilaha illallah, ini bisa menjadi Islam, bisa menjadi Muslim. Lalu kenapa orang Muslim yang membaca kalimat yang sama ini malah bisa batal keislamannya? Ini bukan saya yang ngomong, ini bukan saya. Saya menyampaikan apa yang telah dikatakan oleh Gus Baha. Nah, ini kembali ke kalimat la ilaha illallah. Saya tidak perlu provokatif, pasti teori saya itu benar. Bukan saya bilang benar itu karena sombong, enggak. Ini sesuai teks. Misalnya begini, benar nggak kelompok takfiri yang suka ngafirkan orang lain? Itu pasti tidak benar. Logikanya gampang. Orang yang kafir 70 tahun saja dengan melafadzkan la ilaha illallah menjadi Muslim. Masa dengan kalimat yang sama yang Muslim menjadi kafir? Itu logikanya kan nggak ketemu. Orang kafir 70 tahun untuk menjadi Muslim disuruh baca apa? La ilaha. Tapi gara-gara baca la ilaha nyekel patok jadi kafir. Pertanyaannya, loh ini kalimat apa? Kalimat untuk mengkafirkan apa kalimat untuk mengislamkan? Karena yang kafir dengan kalimat itu menjadi Islam, ternyata yang Islam dengan kalimat itu menjadi kafir. Itu ketemu nggak? Cara logika itu kan nggak
ketemu. Nah, orang-orang yang mengaku mengajak kembali ke sunnah itu paham nggak dengan kalimat ini? Mereka selalu mengatakan atau mereka selalu bertanya, mana dalilnya kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu pernah melakukan tahlilan. Tapi setelah kiai-kiai NU, gus-gus NU ini memaparkan dalilnya, katanya dalil itu lemah, dalil itu do'if, dalilnya mungkar. Mereka selalu saja ada alasan untuk menolak penjelasan. Nah, akhirnya saya ingat kata-kata Gus Baha dalam menanggapi orang-orang yang susah menerima dalil seperti ini. Kira-kira seperti ini perkataan Gus Baha. Tentang apa ya? Maksud itu soalkan bukan dalil Nabi, bukan larang dalil Nabi. Bila tidak maksud saya, kamu bisa membuktikan nggak kalau tahlilan terhadap orang mati itu tradisi para sahabat. Nyatanya orang-orang peringatan 7 hari kematian Nabi, 40 hari dari bapak ternyata Nabi, terus awalnya Kanjeng Nabi. Dia tanya satu hadis. Nah, kalau kan ekstrim, bukan boleh hadis. Ya kalau ada, ya aku ya berbeda hadis. Nabi mendikan, sorry, eksplisit, sorry. Sopo wongin Nabi mati hukumnya kita. Sopo wongin matang pulau sinar mati hukumnya kita. Sopo wongin ngakuti mati hukumnya. Ojo hukum dia ya, hadis ini gue persis ini. Jadi, wah kalau gitu ada. Artinya kan, aku kan tidak bilang kalau gitu ada. Artinya kemungkinannya kan saya sama Anda sama-sama bodoh. Kalau sama-sama bodoh jangan saling menghujat. Untuk pintunya yang rukunnya. Nah orang lama preman masih bisa kuliah, saya itu masih bisa kuliah, tidak terpating. Nah, jadi sekarang saya jadi paham ya, bagaimana sih cara menangkis serangan-serangan Wahaboy ini kepada kiai-kiai NU, gus-gus NU. Jadi saya jadi tahu bagaimana cara menangkis serangan mereka. Dan ini juga karena telah dijelaskan oleh Gus Baha tadi. Karena kalau masalah furu'iyah ini seharusnya tidak dijadikan konflik berkelanjutan seperti itu. Karena dari dulu Muhammadiyah dan NU ini sudah sepakat dengan masalah tahlilan itu. Kalau menginginkan tahlilan ya monggo tahlilan, kalau tidak mau tahlilan ya silahkan tidak mengadakan tahlilan. Tetapi sekarang digoreng oleh orang-orang yang mengaku Salafi Wahabi itu. Orang-orang di Muhammadiyah ini melarang mengadakan tahlil ini ada sanadnya. Orang-orang NU melakukan tahlilan ini juga ada sanadnya. Nah, kalau orang-orang yang menghina ulama seperti orang ini, sanadnya dari mana? Dia ini bukan NU, dia ini bukan Muhammadiyah, tetapi sangat bersemangat untuk menyerang orang-orang NU, entah itu lewat tahlilan atau yang lain-lain. Dan dia selalu berlindung, katanya Muhammadiyah juga mengatakan demikian. Padahal kalau kalian tahu, dia ini juga pernah menyerang ustadznya Muhammadiyah. Ustadz Adi Hidayat dulu pernah diserang juga oleh orang ini dengan masalah musik. Ini kan namanya pemecah belah umat, mengadu domba. Padahal sudah benar loh. Mas-mas ini dulu ngonten pencak silat itu sudah benar. Karena itu bagus. Saya suka. Ilmu bela diri itu saya suka sebenarnya. Nah, saya juga hampir juga mau belajar. Dengan jurus-jurusnya itu saya pernah hampir belajar. Tapi kalau guru silatnya seperti itu, menghina ulama, terus menghujat orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka, akhirnya saya berpikir, masa iya orang yang seperti ini layak saya jadikan guru?